Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husein Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video saya kali ini masih seperti biasa tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husein Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara kita membuat bibit tanaman kemukus perdu dari tanaman kemukus rambat. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat bibit kemukus perdu dari tanaman kemukus yang merambat seperti ini. Sebenarnya caranya itu sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Yang kita butuhkan hanya ini ya, tanah yang sudah kita masukin ke plastik seperti ini. Ini kita menggunakan plastik ukuran yang paling kecil ya, supaya nanti tujuannya batang yang kita jangkok itu tidak keberatan, sehingga batangnya tidak patah atau tidak rusak. Karena pada umumnya orang membuat bibit tanaman kemukus itu yang diambil itu biasanya ini ya, ini solor cacing seperti ini, solor yang tumbuh ke bawah ke tanah seperti ini. Biasanya pada umumnya itu orang membuat bibit kemukus atau menanam tanaman kemukus dari solor cacing seperti ini. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa berbuah. Contohnya seperti ini sudah lama sekali, mungkin udah sekitar 3 tahunan lebih itu baru seperti ini, karena dulunya itu ini bibitnya dari solor cacing seperti ini. Beda dengan bibit kemukus yang kita jadikan perdu, nantinya itu pertumbuhannya itu akan lebih cepat dan lebih cepat berbuah. Dan yang harus kita cangkok atau bagian yang kita cangkok itu bagian ini ya, solor panjat seperti ini yang sudah tidak menempel, dan tumbuh solor buahnya seperti ini, batang yang keluar bunganya seperti ini. Nah, itu batang yang kita cangkok atau kita jadikan kemukus perdu. Dan dengan cara pembibitan seperti ini, nantinya itu tanah akan menjadi kemukus perdu, dan untuk pertumbuhannya itu akan lebih cepat dan lebih cepat berbuah. Beda dengan bibit yang kita tanam dari solor cacing seperti ini, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh subur dan juga tumbuh rimbun. Dan untuk caranya kita hanya menggunakan ini ya, tanah yang kita masukkan ke plastik seperti ini, terus kita belah seperti ini. Setelah kita belah seperti ini, langsung kita ikatkan pada bagian batang yang akan kita jangkok. Contohnya seperti ini, tinggal kita ikatkan pada batang yang mau kita jangkok. Dan mohon maaf untuk
prosesnya tidak saya videokan karena tidak bisa merekamnya, karena kita harus mengikatnya pakai dua tangan, tidak bisa menggunakan satu tangan ya, jadi tidak bisa merekam saat proses pengikatannya. Kira-kira seperti itu, dan usahakan kita harus memilih batang yang masih muda. Jangan memilih batang yang akarnya itu sudah mengering. Usahakan yang batang yang akan kita cangkok itu akarnya masih segar. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk batangnya itu masih muda seperti ini, dan untuk perakarannya itu masih segar, belum kering. Jadi kalau kita mencangkoknya batang yang tua, otomatis nanti akarnya itu sudah mengering seperti ini. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, contohnya ini sebenarnya bisa, cuma karena akarnya itu sudah mengering seperti itu, jadi kurang bagus untuk kita cangkok. Karena apa? Karena nanti untuk pertumbuhan akarnya itu akan sangat lama sekali. Beda dengan batang yang masih muda, karena biasanya untuk batang yang masih muda itu untuk akarnya itu masih seperti ini ya. Walaupun sudah coklat seperti ini, tapi ini untuk pertumbuhannya itu masih tumbuh terus. Beda dengan yang sudah kering, dia sudah seakan-akan itu sudah berhenti untuk pertumbuhan akarnya. Jadi yang harus kita cangkok, yang kita jadikan bibit itu seperti ini ya, batang yang masih muda, yang untuk akarnya itu masih belum mengering, dan bagian yang tumbuh solor buahnya seperti ini. Nah, itu yang kita jadikan bibit kemukus perdu, dan itu cara yang menurut saya cara yang paling mudah dan bisa cepat menghasilkan tanaman kemukus perdu yang lebih cepat berbuah, dan yang pastinya itu untuk pertumbuhannya itu lebih bagus karena bisa tumbuh dengan subur. Beda dengan pembibitan dari solor cacing yang ini tumbuh ke bawah ya, ke tanah. Memang untuk bibit seperti ini biasanya itu cepat sekali tumbuh atau hidup, cuma nanti akan memerlukan proses yang lebih lama untuk berbuahnya. Dan kalau bisa ya, kita usahakan pakai plastik yang kecil seperti ini supaya tidak terlalu berat dan tidak merusak batang yang kita cangkok. Kalau terlalu berat nanti ininya akan patah dan pasti rusak ya, dan tidak bisa tumbuh lagi. Beda kalau kita menggunakan plastik yang kecil seperti ini, walaupun di atas seperti itu ya. Itu maaf kurang jelas, tapi untuk batang yang kita cangkok pasti tidak rusak karena tidak terlalu berat. Nah, oke, untuk video kali ini cukup ini dulu ya. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua dan bagi siapa saja yang menonton video saya ini. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.